Kalau pandangan Mas Rama gimana ke depannya ini akan tetap lanjut jadi siswa? Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astralando Jakarta Bima AN. Assalamualaikum saudara-saudara, kenalkan ku Aster, perantauan dari bagian barat. Bumi kandung para jawara Batavia, sebut saja para legenda pencaksilat Indonesia. Kini ku ambil langkah sebagai pelopor perdamaian, ditekan dengan ribuan bahkan jutaan hujatan, dibanjiri pertanyaan apa perjuanganku untuk organisasi, dan ingin ku jawab di sini. Sugeng Enjing dulur-dulur, selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dulur-dulur kita bersama tamu yang luar biasa. Dia selain fighter dia juga siswa persaudaraan Stadi Terate. Kita panggil saja beliau Mas Rama Helbay. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oh iya, ini atau bisa kita ulang lagi secara organisasi. Salam persaudaraan Mas. Salam persaudaraan. Ini sebelumnya saya juga minta maaf loh Mas Rama. Ini karena di sosial media pun kalau Mas Rama komen di Instagram saya pasti manggilnya kalau nggak D ya siswa gitu. Iya. Karena ya saya menghormati dulur-dulur yang lain, takutnya tersinggung apa mentang-mentang Mas Rama ini udah terkenal saya jadi sungkan apa gimana. Nggak apa-apa tuh Mas. Saya memang orangnya ya memang saya siswa ya saya harus berlaku seperti siswa. Dari kalau misalnya saya latihan, saya kadang-kadang juga belajar dari murid-murid saya juga. Jadi buat saya ya saya itu seorang siswa, siswa kehidupan. Tapi kalau di organisasi PSIT pun juga mampu menyesuaikan juga ya Mas ya, karena kan di situ kan memang hierarki dijunjung sangat tinggi. Bisa. Walaupun lebih muda, kalau dia udah disahkan terlebih dahulu, ya kita harus menghormati. Betul. Nah ini Mas Rama ini latihannya di Rayon Kelapa Gading apa di mana Mas? Saya di Cakung. Cakung. Oh, soalnya info yang beredar Mas Rama ini latihannya di Rayon Kelapa Gading. Sebenarnya latihannya di Cakung ya? di Cakung. Memang saya tinggal di Kelapa Gading, tapi saya diajak oleh Mas Roy. Mas Roy ya? Mas Roy ya, di Cakung. Karena ya Cakung sama Kelapa Gading sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Oh iya, kalau Mas Roy ini emang di kalangan warga PSIT juga udah lumayan dikenal. Soalnya benar-benar sudah disahkan jadi warga dia. Kalau kemarin Mas Rama pas ada foto Mas Rama beredar latihan itu kan momennya mendekati mau bertanding sama Mas Wardi. Ya, betul. Memang lumayan cukup menggembarkan dulur-dulur semua Mas. Wah, ini cari masa doang segala. Padahal enggak ya. Memang pada saat itu Mas Roy ngajak Mas Rama buat ikut latihan ya Mas ya? Iya, betul. Dan sebelum saya berlatih dengan Mas Roy, sebenarnya saya juga udah sempat diajak. Tapi karena saya sibuk untuk berlatih, ya akhirnya saya mencari orang yang dekat dengan saya, dan lokasi yang dekat yaitu di Rayon di Cakung. Oh, aktivitas sehari-hari selama pandemi ini kan Mas Rama kan juga nggak latihan di camp, juga nggak latihan di Rayon Mas ya? Iya. Ini gimana nih? Apa tetap latihan apa gimana di rumah? Saya di rumah paling latihan fisik sendiri dan ya gitulah. Kebanyakan sih latihan sendiri dan nggak mungkin kan saya ajak sparring ibu saya. Iya. Ya karena memang saya tinggal di sana, tinggal di rumah dengan ibu saya, jadi nggak mungkin bisa berlatih sparring. Jadi ya saya lebih banyak berlatih fisik. Oh, emang nggak ada teman buat sparring juga ya? Nggak ada. Padahal Mas Rama kalau misalnya ngontek dulur-dulur PSHT, itu hobi Mas. Itu rata-rata hobi, tarung semua itu buat sparring enak gitu. Tapi karena ya kita menghormati kebijakan pemerintah juga ya Mas ya. Betul. Tidak berkumpul atau tidak melakukan kegiatan yang apabila itu tidak penting-penting banget ya Mas. Nah, kalau misalnya kegiatan Mas Rama di Rayon ini kira-kira mengganggu nggak Mas sama kegiatan Mas Rama di Camp Warrior nih? Saya harus membagi waktu antara saya berlatih di camp dan di Rayon. Jadi kalau latihan di Rayon tuh kira-kira gimana tuh? Kan Mas Rama full day kan di camp itu. Nah itu kebetulan karena saya juga mendapat dukungan dari beberapa mas-mas yang mendukung saya, jadi saya lebih diberi waktu lebih fleksibel. Karena mereka juga mengerti lah kondisi saya sebagai atlet, dan saya juga harus memiliki kewajiban untuk latihan dan melatih. Oh iya. Tapi emang di Camp Warrior tuh Mas Rama juga dapat dukungan dari Coach Max Tino juga ya? Ya, bukan secara diam-diam ikut PSHT kan? Enggak.
Soalnya kan gini, gimana pandangan Coach Marcelino tuh Mas? Kalau misalnya ini anggota-anggotanya ini saya lihat di postingannya Mas Rama ini campur, ada dari Pagar Nusa, KSPI dan Betul. lain-lain. Itu gimana pandangan? Sedangkan yang fokus ini kan kita mix martial art gitu. Nah, Pak Max itu sangat mendukung murid-muridnya untuk belajar berbagai ilmu bela diri. Karena namanya aja udah mix martial art campuran. Jadi ya silat, mau silat itu dari PSHT, Pagar Nusa, semua juga termasuk bela diri, dan Pak Max itu sangat mendukung. Bahkan saya pertama kali ke rayon yang di Cakung, saya diantarkan langsung oleh Pak Max Metino. Oh, jadi malah didukung ya? Dukung. Oh iya. Jadi nggak ada pandangan kalau ini ntar ganggu latihan apa gimana, enggak ya? Enggak. Oh, iya, siap-siap. Nah, pertanyaan yang selanjutnya mungkin hal ini bukan suatu hal yang perlu kita tutupi lagi karena memang sudah menjadi konsumsi publik, dan ini permasalahan sudah cukup besar Mas, terutama antara Madiun dan Jakarta nih. Mas Rama kan sudah menjadi siswa persaudaraan Sati Terakhir dan mengetahui kondisi organisasi PSIT sekarang seperti ini. Bukan kita membicarakan aib ya ini, tapi kita sebagai warga kan nggak boleh kita ini hanya menerima kebaikan atau prestasinya saja. Kita harus menerima apa keburukan di organisasi ini juga. Betul. Nah, menurut Mas Rama sendiri gimana tentang kondisi PSIT saat ini, dan Mas Rama sebagai siswa tanggapannya gimana? Saya sebagai siswa ini sebenarnya berlatih di PSHT ini memang tulus ingin menuntut ilmu ya. Tapi dengan kondisi saya juga tidak menutup mata dengan kondisi organisasi pada saat ini, dan buat saya juga saya harus bisa menerima segala baik buruknya organisasi PSHT ini. Ya. Jadi Mas Rama, tanpa Mas Rama sadari ini, dengan prestasi Mas Rama sekarang ini itu sebenarnya apabila Mas Rama nanti latihan sampai warga, itu juga wujud perjuangan Mas Rama untuk mempersatukan organisasi ini Mas. Iya. Karena kan apabila Mas Rama bertanding nih, itu kan semua kan nggak ngelihat Mas Rama ini backgroundnya apa, yang lihat pasti itu saudara saya. Iya. Kalau pandangan Mas Rama gimana kedepannya ini, akan tetap lanjut jadi siswa? Saya tentu saja akan terus berlatih, dan ya semoga kedepannya saya bisa disahkan juga menjadi warga. Mas Rama mungkin bisa sedikit ceritain ke dulur-dulur nih, selama latihan tuh apa digulung-gulung apa gimana tuh? Iya, saya ada disuruh disuruh berlatih kembangan, kemudian dilatih fisiknya juga, dan saya sebagai siswa ya saya harus bisa menerima itu semua, dan saya menjalankannya kok. Dipukul tendang siap ya? Ya siap lah, harus siap itu. Yang padahal kalau di tempat di camp warrior sendiri pun latihannya mungkin nggak seperti itu banget ya Mas ya? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau ini kan lebih gimana ya, kayak gulung-gulung di jalanan, terus hujan-hujanan segala macem. Mas Rama mungkin agak ada adaptasi juga mungkin. Kalau secara mental sebenarnya saya siap. Cuman kalau misalnya latihan tersebut membuat saya cedera, misalnya saya harus lari di jalanan, kemudian misalnya nggak pakai sepatu, terus ada paku, dan saya akhirnya karena saya nginjak paku saya nggak bisa bertanding, itu kan sangat disayangkan ya. Yang sebagai atlet saya juga harus menjaga fisik saya, dan saya juga harus membagi waktu tentunya dengan pola latihan saya. Ini yang terakhir sebelum saya pamit undur diri Mas. Ini ada momen di mana ini jadi perbincangan hangat di kalangan dulur-dulur PSHT. Ketika selesai bertanding, yang harusnya Mas Rama itu ketika menang tuh membanggakan diri ya. Enggak, tapi Mas Rama itu justru malah bersimpuh sama Mas Wardi. Nah ini gimana Mas Rama? Apa itu spontan apa gimana? Jadi biar dulur-dulur juga nggak penasaran. Ya sejujurnya memang reaksi saya pada saat itu memang spontan. Tapi ya memang karena saya juga menghormati Mas Wardi. Jadi di luar pertandingan ini, Mas Wardi buat saya kalau di PSHT ya beliau udah sebagai mas saya sebenarnya. Udah sebagai mas, ya kakak adik lah ya. Ini panutan. Dan kalau di dunia bela diri pun yang lain, misalnya jiu-jitsu, Mas Wardi juga sudah senior, bahkan dia berlatih lebih lama dari saya. Jadi ya otomatis saya menganggap beliau sebagai panutan. Oh ya, jadi bukan
pada saat itu bukan hanya sekedar gimana ya, ini karena Mas Wardi lebih senior dari saya, tapi juga masih sempet-sempetnya ingat kalau dia juga mas saya di organisasi. Iya, betul. Luar biasa Mas Rama. Kemenangan yang dia raih, prestasi yang dia raih tidak membuat dia buta akan prestasi tersebut. Dia tetap mengakui bahwa saya ini masih di bawah kalian semua kok gitu. Mas Rama, semangat dan semangat dulur-dulur supaya Mas Rama bisa menjadi warga, dan insya Allah nih, semoga kalau prestasinya memang diberi rezeki yang baik sama Tuhan nih, Amin. bisa menjadi regenerasi dari Mas Wardi Becak Lau. Ya. Oke Mas Rama, takut mengganggu kegiatan Mas Rama hari ini ya, saya pamit undur dulu. Ya. Semoga kedepannya nanti bisa diberi waktu lagi, dan apabila ada pertandingan jangan lupa kabar-kabar nih. Tentu, pasti. Oh ya, sebelumnya saya juga ada ini sedikit bingkisan untuk Mas Bima. Wah, dapat hadiah dulur-dulur. Jadi nggak enak. Boleh saya buka nih Mas? Buka. Biar dulur-dulur tahu nih. Rama Hellboy. Ini suatu saat kalau misalnya Mas Rama udah jadi warga, harus ada lambang hati bersinarnya Mas. Ya, betul. Karena itu juga kebanggaan buat dulur-dulur semua kalau misalnya Mas Rama menang terus langsung bukaan. Iya dong. Oh, itu itu membanggakan sekali terhadap warga persaudaraan Setia Teratik. Oke Mas Rama, saya pamit undur dulu. Juga buat dulur-dulurku, sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya, dan jangan lupa like, share, comment, subscribe channel YouTube Bima NF untuk mengikuti video terbaru dari Bima NF, dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan. Assalamualaikum saudara-saudara, kenalkan ku Aster perantauan dari bagian barat, bumi kandung para Jawara, Batavia, sebut saja para legenda pencaksilat Indonesia. Kini ku ambil langkah sebagai